بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya, fil amri bita'ahudil Qur'an wat tahdhiru min ta'ridihi lin nisyan. Perintah untuk menjaga hafalan Al-Quranul Karim, untuk senantiasa mengulang-ulanginya, selalu membacanya, dan peringatan dari menjadikan Al-Quranul Karim disebabkan karena dia melalaikan bacaan Al-Quran Al-Karim, menyebabkan dia lupa. Maka peringatan dari mengabaikannya, menelantarkan bacaan Al-Quran yang menyebabkan dia lupa. Di dalam pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang anjuran bagi kaum muslimin yang apabila mereka telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghafal Al-Qur'an Al-Karim, apakah menghafal keseluruhan dari Al-Qur'an atau surah-surah tertentu, maka hendaklah mereka menjaganya. Hendaklah mereka senantiasa memurajaah, mengulang-ulangi apa yang telah mereka hafal dari Al-Quranul Karim tersebut. Jangan sampai mereka melalaikan, menelantarkan, tidak murajaah, yang menyebabkan dia akan melupakan apa yang pernah dia hafal dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang demikian ini akan mendatangkan celaan bagi dia, yang dahulu dia menghafal kemudian dia melupakannya. Dan yang dimaksud dengan melupakan ayat-ayat atau surah-surah yang pernah dihafalnya, yaitu apabila dia melalaikan, apabila dia menelantarkannya, bukan sekedar melupakan. Adapun kalau dia telah berusaha untuk menjaganya, memelihara bacaan Al-Quran Al-Karim, namun dia melupakan, lupa beberapa ayat, lupa satu surah atau kedua surah yang pernah dihafalnya, padahal dia sudah sering mengulang-ulanginya. Akan tetapi mungkin karena keadaan tertentu menyebabkan dia lupa.
Adapun lupa yang seperti ini tidak tercela. Sebab lupa merupakan tabiat dari manusia. Ya, siapapun pernah merasakan yang namanya lupa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau lupa jumlah rakaat, lupa tasyahud awal, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Bahkan beliau pun pernah lupa membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran Al-Karim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu beliau mendengarkan ada seseorang membaca beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim. Tatkala orang ini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka beliau mengatakan, yarhamuhullah, laqad adzkarani ayatan kuntu unsituha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada si fulan. Dia telah mengingatkan aku beberapa ayat yang dahulu aku melupakannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melupakan beberapa ayat. Namun sifat lupa yang ada pada Nabi alaihi wasallam dalam perkara-perkara wahyu sifatnya sementara. Sifatnya sementara dan tidak terus-menerus. Jangan sampai ada keraguan dari kalangan kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW lupa. Jangan sampai beliau meninggal masih ada yang beliau lupakan untuk menyampaikan syariah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dan keadaan beliau lupa, itu mustahil. Yang demikian tidak mungkin. Namun yang dimaksud kelupaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menimpa beliau adalah tabiat manusia. Beliau lupa sebagaimana manusia yang lainnya lupa. Akan tetapi lupa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seterusnya. Tidak seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam dalam satu hadisnya, "Inna ma'ana basyarun ansa kama tansawun." Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam pada saat beliau melupakan beberapa rakaat pada salatnya. Adapun yang tercela, seseorang yang sengaja meninggalkan rutinitasnya. Yang dahulu dia rajin membaca Al-Quran Al-Karim, lalu kemudian dia tinggalkan. Dia tidak kontinu membacanya. Setelah dia hafal, dia lupakan begitu saja. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thabata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ta'ahadu hadzal qur'ana, hendaklah kalian senantiasa menjaga Al-Quran ini. Ya, dijagalah untuk senantiasa membacanya dan menghafalnya, menjaga hafalan. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sesungguhnya Al-Quranul Karim tersebut sangat cepat sekali lepasnya, dan lebih cepat lepasnya dibandingkan unta yang ada pada ikatannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang telah dia hafal. Ta'ahadu. Yang dimaksud ta'ahadu ay tajdidul ahd bimulazamati tilawah. Memperbaharui bacaan. Memperbaharui apa yang telah dia hafal. Mengulang-ulangi apa yang telah dia baca dari Al-Quran Al-Karim. Ta'ahadu hadzal Quran. Jagalah
bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quranul Karim ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa mengulang-ulangi apa yang telah mereka hafal. Sebab Al-Quranul Karim ini sangat cepat sekali lepasnya dari hafalan. Sangat cepat sekali seorang melupakan apabila mereka menelantarkan beberapa saat saja, ya, dalam waktu beberapa hari. Dia tidak memurajaah, dia tidak mengulang-ulangi bacaannya, maka dia lupa, ya, terlepas. Bahkan lepasnya, kata Nabi SAW, lebih cepat dibandingkan unta pada ikatannya. Apabila dilepas, maka dia dengan cepatnya pergi. Nah, Rasulullah SAW menyerupakan dengan unta. Kata para ulama, disebabkan karena unta ini adalah merupakan hewan yang paling cepat lari. Maksudnya yang paling cepat lari, yang cepat sekali menghilang. Begitu dilepas, maka dia demikian cepatnya berlari dari tempatnya, ya, sehingga kesulitan bagi orang yang memiliki unta tersebut. Tak kala dia melepaskan dia, maka dia sulit sekali mendapatkannya, ya. Begitu dilepas, ditinggalkan sedikit, unta sudah hilang. Mungkin berbeda dengan hewan yang lainnya, ya. Kalaupun dia pergi, maka dia berada di tempat-tempat yang dekat. Kalau unta tidak, dia pergi ke tempat yang jauh. Setelah lepas, untuk mendapatkannya sulit. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebabkan karena sifat unta yang berbeda dengan hewan yang lainnya, Nabi Alaihi Wasallam mengkhususkan hukum unta. Tidak boleh dijadikan sebagai luqatah, sebagai barang temuan, ya. Berbeda dengan hewan yang lainnya. Kalau antum temukan kambing di tempat yang tidak mungkin tempat itu merupakan tempat orang-orang memelihara kambing, yang menunjukkan bahwa unta ini lepas, kambing ini lepas, ya, maka bisa dijadikan sebagai luqatah, sebagai barang temuan, diambil lalu kemudian dicari siapa yang memiliki kambing tersebut. Tapi kalau unta tidak, di mana antum mendapatkan unta di padang pasir yang tempatnya jauh sekalipun, biarkan. Dalam Sahih Bukhari, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan unta ya Rasulullah? Apabila seorang mendapatkannya, kata Nabi Alaihi Wasallam, alaka walaha, ma'aha siqa'uha wa hida'uha, taridul ma' wa syajar, fadarha hatta ya'tiya sahibuha. Biarkan dia. Ada apa kalian dengan unta? Biarkan dia dengan sepatunya, dengan kakinya. Dia melangkahkan kakinya kemana dia mau. Dia mendatangi tempat air untuk minum. Dia mendatangi pohon untuk makan. Maka biarkan dia sampai bertemu dengan pemiliknya. Maka tidak boleh jadikan sebagai luqatah, ya. Disebabkan karena sifat unta tersebut yang demikian cepat hilang dan sangat sulit bagi seorang untuk menemukannya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan dengan unta, saking cepatnya hafalan itu hilang. Kita menghafal hari ini, kalau besok mungkin kita tidak merajaah, bisa-bisa kita melupakan. Sebab menghafal Al-Quranul Karim tidak seperti menghafal hadis. Kalau kita menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mungkin ada yang keliru, satu kata, dua kata, ya. Ada wawunya, kita tidak menyebutkan waw. Kita meriwayatkan dengan makna, masih ditolerir, ya, masih diberikan rukhsah selama tidak merubah makna. Akan tetapi ayat Allah Subhanahu wa taala, satu huruf yang kurang, wawunya kah, atau lamnya atau fa-nya berkurang ataukah keliru dalam menyebutkan, salah. Fa diganti dengan waw, waw diganti dengan fa, atau yang semisalnya, keliru, tidak boleh. Nah, sehingga menghafalnya harus betul-betul teliti. Nah, jangankan kita, para a'immah, para imam-imam yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang sekian lama menghafal Al-Quran Karim, kadang-kadang mereka masih melupakan pada saat mereka
membaca dalam sholat. Jangankan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis, beliau mengatakan, sungguh si fulan telah mengingatkan aku terhadap beberapa ayat yang aku dahulu melupakannya atau aku dilupakan. Maka hendaklah kita menjaga apa yang telah kita hafal dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathalil ibilil mu'aqqalati." Sesungguhnya permisalan seorang yang memiliki Al-Qur'an, yakni memiliki hafalan Al-Qur'an, seperti unta yang diikat pada ikatannya. In ahada 'alaiha amsakaha. Apabila dia tetap mengikatnya dengan baik, dengan erat, maka dia mampu menahan unta tersebut. Ya. Sehingga unta ini tidak lepas. Unta ini tidak lari. Diikat dengan kuat. Nah. Wa in atlaqaha dhahabat. Namun ketika dia melepaskan ikatannya itu, kapan dia melepaskan? Sedikit saja. Lalu dia tinggalkan sebentar, maka unta ini sudah hilang. Sudah pergi. Maka demikianlah orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Saking cepatnya hafalan tersebut akan hilang darinya. Sehingga perlu bagi kita untuk menyempatkan waktu mengulang-ulangi hafalan kita Al-Quran Al-Karim. Di pagi hari, ya, setelah sholatul fajr. Waktu yang baik untuk menghafal Al-Quran Al-Karim ataukah memurajaah. Ya. Mungkin di antara kita ada yang sibuk. Biasanya mereka tersibukkan, ya, ke kantor jam 7:30 atau jam 8 ataukah jam 7, masih memungkinkan. Minimal setengah jam kita duduk memurajaah hafalan Al-Quran Al-Karim. Ataukah di malam hari, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa para ulama menyukai membaca Al-Quran Al-Karim di malam hari. Sebab waktu tersebut lebih tenang. Terkhusus pada sholatul lail, kita membaca dalam sholat. Sebab kadang-kadang berbeda antara hafalan yang telah kita baca di dalam sholat dengan hafalan yang belum kita coba untuk kita baca dalam sholat. Itu berbeda sekali. Seorang yang menghafal Al-Quran Al-Karim, lalu dia memurajaahnya dalam keadaan di luar sholat, ya, itu lebih mudah. Lebih mudah bagi dia untuk memurajaah. Nah, sebab konsentrasinya agak kurang. Dalam artian dia masih memungkinkan untuk melihat mushaf apabila keliru. Namun kalau dalam sholat, dia mampu membacanya dengan baik, menunjukkan bahwa dia telah mutqin, ya, benar-benar dia telah menghafal surah tersebut. Nah, sebab terkadang ada orang yang ketika di luar sholat mungkin dia bisa membacanya, ya, membacanya dengan lancar. Tapi ketika dalam sholat dia membaca, nah, dia harus perhatikan betul apa yang dia baca. Nah, dan terkadang mungkin, apalagi kalau dia menjadi imam, kadang-kadang ada perasaan grogi yang menyebabkan, ya, kadang-kadang dia keliru dalam membacanya. Sehingga kalau dia menjadi imam misalnya, lalu kemudian dia membacanya dengan baik, ya, maka ini menunjukkan bahwa dia itqan. Dia menghafal dengan baik apa yang telah dia baca tersebut. Oleh karena itu, membaca di waktu malam pada salatul lail itu lebih menguatkan hafalan. Lebih menguatkan apa yang telah dihafalnya. Wallahu a'lam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya ujuru ummati." Telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku.
telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai al-qadah. Asal kata al-qadah adalah kotoran yang masuk ke dalam mata. Itu namanya al-qadah. Ya, debu, kotoran, apa saja, tanah misalnya, ada sedikit masuk ke dalam mata. Itu namanya al-qadah. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sekecil apapun dari amalan kebaikan. Sampai kotoran yang paling kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid itu akan tetap diperlihatkan dan dia akan mendapatkannya dan merasakannya di akhirat. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alaihi ujur ummati." Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan seberat biji dzarrah, ya, sekecil apapun dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Demikian pula kejahatan, sekecil apapun yang diamalkan, dia akan mendapatkannya, dia akan melihatnya. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan kebaikan yang diamalkan oleh seorang muslim. Dan ini termasuk di antara imatatul adha, menyingkirkan gangguan, membersihkan masjid, ya, walaupun sekecil apapun yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, hanya saja perlu diketahui bahwa riwayat ini lemah, ya. Hadis ini, hadis Anas bin Malik, adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun hadis-hadis yang lain sudah cukup untuk menguatkan benarnya makna hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah, "Al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah." Iman itu 60 atau 70 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang terendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jadi membersihkan suatu termasuk dari keimanan. Membersihkan kotoran, gangguan ada di masjid atau di jalanan, ada duli yang semisalnya, disingkirkan, maka itu termasuk keimanan. Wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Dan diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang paling besar dari satu surah dari Al-Quranul Karim ataukah satu ayat yang telah diberikan pada seorang, yakni dia telah menghafalnya lalu kemudian dia melupakannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa tukullima fihi. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadis ini dibicarakan atau wa takallama fihi, yakni hadis ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala membicarakannya, yakni terjadi kelemahan dalam riwayat ini. Walhasil hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Nah, namun hadis-hadis sebelumnya sudah cukup untuk menunjukkan celaan bagi orang yang sengaja menelantarkan apa yang telah dihafal dari Al-Quran Karim. Wa an Sa'ad bin Ubadah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sa'ad bin Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana thumma nasiyahu." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yakni menghafal Al-Qur'anul Karim, lalu kemudian dia melupakannya.
laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa ajzam, maka dia akan menghadap bertemu dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat dalam keadaan ajzam. Ada kemungkinan yang dimaksud ajzam di sini adalah tangannya terputus. Ya. Di hari kiamat dia datang dalam keadaan tangannya terputus. Itu salah satu dari makna ajzam. Atau yang dimaksud adalah maqtu'ul hujjah. Hujjahnya terputus, dia tidak punya hujjah. Di saat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia, "Kenapa engkau melupakan ayat-ayatku?" Maka dia tidak punya hujjah karena dia sendiri melantarkan, melalaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil hadis ini pun dhaif. Rawahu Abu Dawud wa Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ad-Darimi. Ada 3 penyakit yang menyebabkan kelemahan dari riwayat ini. Seluruhnya telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah jilid 3 hadis nomor 1354. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwah, kesimpulan dalam pasal ini bahwa lupa itu bermacam-macam. Ada lupa yang ditolerir, yaitu lupa yang berasal dari tabiat manusia, yang tidak seorang pun terlepas darinya. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam keliru, ya. Oleh karena itu, kelupaan yang terjadi pada manusia bukan karena mereka melalaikan dan menelantarkannya dengan kesengajaan, maka hal ini dimaafkan. Doa yang telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami apabila kami lupa ataukah kami keliru. Maka lupa termasuk dari at-tabi'atul insaniyah, tabiat manusia. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkadang lupa. Yang demikian ini tidak tercela. Ya, kadang-kadang seorang lupa ayat, lupa surah. Bahagian yang kedua yaitu lupa disebabkan karena dia menelantarkan. Dahulu menjadi rutinitasnya, lalu dia tinggalkan. Dahulu dia sering baca Al-Quran Karim, dia lalaikan. Dahulu dia rutin setiap hari mengulang-ulangi bacaan Al-Qurannya, hafalan Al-Qurannya, lalu dia tinggalkan, menyebabkan dia lupa. Maka ini yang tercela. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ta'ahadu hadzal Quran. Hendaklah kalian selalu memperbaharui hafalan Al-Quran Karim kalian. Nah. Dan di sana ada lupa jenis yang ketiga. Ya. Dan lupa jenis yang ketiga ini yang dialami oleh para nabi, yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lupa berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya dia mengingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat, ya, suatu kejadian ataukah ayat tertentu, lalu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita masih mengingat pada saat kita membahas tentang Lailatul Qadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk mengabarkan kepada para sahabat kapan munculnya malam Lailatul Qadar. Maka pada saat beliau keluar, beliau melewati 2 orang yang sedang berseteru, bertengkar masalah harta. Bertengkar. Pertengkaran ini menyebabkan yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kapan malam Lailatul Qadar tersebut, lalu apa yang beliau ingat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilupakan oleh Allah. Sehingga beliau pun jadi lupa. Ya. Farufi'at. Lalu beliau mengatakan, wa asa yakuna khairan lakum, mudah-mudahan itu kebaikan bagi kalian. Ada hikmahnya
saya dilupakan. Faltamisuha fil ashr al-awakhir. Oleh karena itu carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka beliau lupa. Ya. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kami akan membacakan padamu Al-Qur'an, maka janganlah kamu lupa kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berdasarkan kehendak Allah, maka Rasulullah SAW lupa berdasarkan kehendak Allah. Nah, itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, 3 pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Faslun, pasal yang berikutnya, fi man nama an wirdih, tentang keadaan orang yang tertidur dari wiridnya. Setelah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud wirid adalah rutinitas yang sering diamalkan oleh seorang muslim, kegiatan seharian yang secara rutin dia mengamalkannya, kontinu. Seperti zikir tertentu, setiap malam dia menetapkan zikir-zikir tertentu, atau zikir pagi petang, ya. Atau di malam hari ada sholat tertentu, sholatul lail yang dia kerjakan. Nah, beliau hendak membahas bagaimana keadaan orang yang tertidur dari wiridnya, yang biasanya di malam hari dia membaca zikir tertentu. Mungkin dia mengantuk, tiba-tiba dia tertidur sehingga tidak sempat membaca wiridnya. Mungkin di malam hari dia rutin membaca Al-Quran Karim setiap malam setengah juz misalnya. Ya. Suatu hari dia kecapean, tertidur sampai subuh, tidak sempat membaca apa yang telah menjadi rutinitasnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili, barang siapa yang tertidur dari hizbihi. Yang dimaksud hizbihi adalah sesuatu yang menjadi rutinitasnya, wirid, ya, sama. Barang siapa yang tertidur dari wiridnya di malam hari, au an syai'in minhu, atau dari sesuatu, yakni bahagian dari wiridnya dia lupa atau dia tertidur. Faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri, lalu dia membacanya antara salat subuh dan salat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka dia tercatat seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita tentang kemudahannya Islam. Dan demikian banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Azza wa Jalla mengetahui keadaan hamba, bahwa terkadang hamba ini merasa capek, ya. Terkadang hamba ini mendapatkan gangguan tertentu ataukah kesibukan tertentu yang menyebabkan dia terlalaikan dari membaca wiridnya atau hizibnya. Maka syariah ini memberikan kemudahan, ya. Barang siapa yang tertidur di malam hari menyebabkan dia tidak membaca wiridnya, maka boleh dia membacanya antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Boleh dia mengamalkannya antara sholat subuh dengan sampai sholat zuhur, antara keduanya. Malam hari dia tertidur, biasanya dia membaca setengah juz, ternyata dia tertidur. Setelah subuh dia membaca setengah juz, ya. Disebabkan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia tertidur ataukah menyebabkan dia letih sehingga tidak membacanya di malam hari. Ketika dia membaca di pagi hari, sama kedudukannya pada saat dia membaca di malam hari, sama, ya. Dan itu tidak hanya berlaku kepada bacaan, tapi demikian pula amalan ibadah yang lainnya.
Salatul lail. Biasanya kita mengerjakan salatul lail di malam hari 3 rakaat misalnya, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat. Tertidur karena kecapean atau kesibukan tertentu yang menyebabkan kita tidak sempat mengamalkannya. Lalu kita amalkan di waktu duha, ya, bukan langsung setelah sholat subuh. Ditunggu dulu sampai terbitnya matahari, ya, setombak dibiarkan terangkat sampai masuk waktu duha. Lalu dia mengerjakan sholat tersebut. Kalau dia meninggalkan 3 rakaat, biasanya menjadi rutinitasnya 3 rakaat, dia mengerjakan di waktu duha 4 rakaat. Kalau rutinitasnya 5 rakaat, dia kerjakan ditambah 1 menjadi 6 rakaat di waktu duha. Oleh karena itu Nabi SAW, kebiasaan beliau di malam hari mengerjakan sholat al-lail 11 rakaat. Pada saat beliau tertinggal, beliau mengerjakannya di waktu duha 12 rakaat. 12 rakaat. Dan apa yang dikerjakan disebabkan karena dia tertidur di malam hari, apa yang dia kerjakan di waktu duha sama kedudukannya dengan apa yang telah dia kerjakan di malam hari. Wa an Sulaiman bin Yasar qala, dan dari Sulaiman bin Yasar beliau mengatakan, qala Abu Usaid radhiyallahu anhu, berkata Abu Usaid radhiyallahu taala anhu, nimtul barihata an wirdi hatta asbahtu. Suatu ketika aku tertidur dari malam hari, sehingga aku tertidur dari wiridku, yakni aku tidak sempat membaca wirid yang menjadi rutinitasku sampai pagi hari. Falamma asbahtu istarja'tu, maka ketika di pagi hari aku bangun, maka aku pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya, istirja' itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kana wirdi surat al-Baqarah, yang mana kebiasaan rutinitas yang aku baca di malam hari waktu itu adalah membaca suratul Baqarah. Maka ketika di malam hari kata beliau, fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan tantihuni, maka aku pun melihat di malam hari dalam mimpi seakan-akan ada seekor sapi menandukku. Karena beliau meninggalkan surah Al-Baqarah, surah sapi, yang menjelaskan tentang sapi. Ya, dalam mimpi beliau melihat sapi menanduk. Nah, rawahu Ibnu Abi Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud. Wallahu alam tentang kesahihan dari riwayat ini. Nah, saya berusaha mencari, tidak mendapatkan. Nah, alhasil yang seperti ini hanya sebagai istinas, ya, istilahnya penyedap rasa. Nah, seperti mimpi yang dialami seorang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, yang seperti ini hanya sebagai istinas saja, dijadikan sebagai penyedap rasa bahwa orang yang meninggalkan wiridnya pada hakikatnya sebenarnya tidak tercela apabila dia berusaha mengamalkannya. Kemudian ada suatu kesibukan ataukah dia ketiduran sehingga tidak sempat membaca wiridnya. Kallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kecuali yang dia mampu. Nah, sehingga apakah dengan riwayat ini menunjukkan orang yang meninggalkan wiridnya disebabkan karena ada sesuatu yang menyibukkan dia tercela? Wallahu a'lam. Ya. Zahir dari hadis tersebut menunjukkan tidak cela. Kaidah syariah menjelaskan bahwa tidak tercelanya seorang tertinggal dari sesuatu disebabkan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia tertinggal. Tertidur, kecapean, ya. Nah, orang sakit, tidak berpuasa. Yang seperti ini adalah bukan suatu hal yang tercela. Nah, wallahu a'lam bishawab. Rawa Ibnu Abi Dunya an ba'dhi huffadzil Quran, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari sebagian para penghafal Al-Qur'anul Karim, annahu nama lailatan an hizbihi, bahwa suatu ketika dia tidur di malam hari sehingga dia tidak sempat membaca wiridnya. Fa uriya fi manamihi, maka dia pun diperlihatkan dalam mimpinya ka'anna qailan yaqulu lahu, seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadanya, ya, ini dalam bentuk syair.
Ajibtu min jismin wa min sihhatin. Sungguh aku heran dari tubuh dan dari kesehatan tubuh yang dimiliki. Wa min fata nama ilal fajri, dan dari seorang anak yang masih muda, dia tertidur sampai di subuh hari. Wal mautu la tu'manu khatafatuh, sesungguhnya kematian itu tidaklah kita merasa aman dari penyambaran maut di malam hari. Fi dhulmil laili idza yasri, dalam kegelapan malam apabila malam itu berjalan. Nah, maksudnya ya, orang ini mencela anak muda ini. Kenapa dia sampai tertidur dari rutinitasnya? Ya, wallahu a'lam. Siapa penghafal Al-Quran itu siapa? Kedudukan riwayatnya ini bagaimana? Wallahu a'lam. Ibnu Abi Dunya banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Ya, karena memang Ibnu Abi Dunya banyak menyebutkan atau mengarang kitab-kitab dan mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkenaan tentang masalah hati. Ya, beliau punya kitab tentang qisarul amal, pendeknya angan-angan di dunia. Ya, karena sempitnya umur, sangat dekatnya seorang itu mendekati ajal. Beliau punya kitab Kitabul Ju', kitab orang yang lapar. Dia disebutkan keutamaan lapar. Nah, ya, macam-macam kitab beliau. Beliau punya kitab tentang sifat-sifat surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya, seputar pembahasan raqaiq, ya, masalah hati. Ya, banyak sekali Ibnu Abi Dunya menulis tentang riwayat-riwayat tersebut. Namun kebanyakan hadis yang disebutkan lemah. Ya, walaupun di sana ada beberapa hadis yang dhaif. Dan sebagian dari kalangan para ulama ada yang telah mentahqiq, sebagian para penuntut ilmu mereka telah memilah-milah, mentahqiq kitab Ibnu Abi Dunya, membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Walhasil riwayat ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Kesimpulan dalam pasal ini, ya, menunjukkan bahwa dianjurkan bagi seorang itu untuk memiliki wirid di malam hari yang menjadi rutinitas. Nah, ya, di malam hari membaca beberapa surah ataukah ayat-ayat tertentu dia baca. Dan yang terbaik dalam hal melakukan wirid adalah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam itu lebih afdal. Apa yang dibaca di malam hari, kita contoh apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam bab yang berikutnya nanti akan disebutkan, ya, wirid-wirid atau ayat-ayat tertentu yang rutin dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu tertentu. Apabila seorang tertidur dari wiridnya, maka tetap diberikan keringanan. Dan subhanallah, bagi kita yang memperhatikan syariah ini, kita akan mendapatkan demikian banyak kemudahan. Apabila seseorang tidak mampu mengamalkan amalan tersebut pada waktunya, maka diberikan kelonggaran untuk dia amalkan di waktu yang lain. Orang yang berpuasa, ya, dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan karena musafir atau mungkin karena sakit, maka diberikan keringanan, diganti di luar bulan Ramadan. Seorang yang sholat, nah, tertidur dari waktu sholat sampai dia keluar waktunya, sehingga tidak sempat mengerjakan sholat tersebut pada waktunya, diberikan keringanan. Ya, sholat kapan dia bangun, atau dia lupa, sholat kapan dia mengingatnya. Nah, sholat kapan dia mengingatnya. Demikian pula dalam hal wirid. Nah, apabila dia tertinggal di waktu malam, dia boleh mengamalkannya di waktu duha, sholat subuh, sholat sunnah, al-fajr. Apabila seorang tidak sempat mengerjakan sholat 2 rakaat sunnah sebelum fajar, boleh dikerjakan setelah fajar, setelah sholat subuh, atau menunggu sampai waktu duha kemudian mengerjakannya, boleh. Ya, dan telah datang beberapa riwayat-riwayat yang sahih tentang hal ini dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Walhasil sangat banyak sekali. Kalau kita perhatikan, menunjukkan bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat mudah. Apabila kita tidak mampu mengerjakan pada waktunya,
disebabkan karena ada kesibukan tertentu atau hajah tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Ya, untuk kita mengamalkannya di waktu-waktu yang lainnya. Wallahul musta'an. Al-babus sadis, bab yang ke-6, fi adabil qiraah. Tentang adab-adab membaca Al-Qur'anul Karim. Dan adab yang ke-6 inilah pembahasan yang paling intinya kitab ini. Jadi apa yang kita lewati dari bab yang pertama muqaddimah sampai bab yang kelima, itu apa itu istilahnya, hanya sekedar pengantar saja, ya. Intinya adalah ini. Nah, jadi kita berada di 10 Ramadan terakhir, kita baru masuki bab inti dari kitab ini. Dan ini pembahasan yang terpanjang dari kitab ini, karena memang ini adalah pembahasan yang paling inti tentang adab-adab membaca Al-Quran Karim. Hadzal babu huwa maqsudul kitab. Bab inilah yang menjadi inti dari kitab ini. Wa huwa muntashirun jiddan, dan ini sangat panjang lebar sekali, ya. Dipaparkan dengan sangat panjang lebar. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah, dan saya akan mengisyaratkan kepada poin-poin penting dari maksud-maksud yang terdapat pada setiap pasal, karena khawatir kepanjangan. Bayangkan, ini panjang, ini pembahasan ini masih ringkasannya Imam Nawawi, ya, masih ringkasannya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tidak sempat untuk menyebutkan perselisihan, ada berapa pendapat dalam permasalahan ini, apa cabang-cabangnya, perkara-perkara yang perlu diperhatikan secara rinci, itu beliau tidak sebutkan. Yang beliau sebutkan hanya global dari setiap pasal-pasal, dari apa yang beliau bahas. Kenapa kata beliau? Khawatir kepanjangan. Wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, dan khawatir bagi orang yang membacanya jangan sampai terkena penyakit bosan. Nah, sehingga beliau ringkas. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari'il ikhlasu kama qaddamna. Maka perkara yang terpenting yang pertama yang saya akan berikan peringatan adalah wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, ini telah kita bahas. Wa mura'atul adabi ma'al Quran, dan menjaga adab bersama Al-Quran. Fayambaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunaji Allah Ta'ala. Maka sepantasnya lah dia senantiasa menghadirkan pada dirinya bahwa dia sedang, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang bermunajat kepada Allah. Sehingga baca Al-Qur'anul Karim adalah ibadah. Jangan dia menganggap baca Al-Qur'an sekedar membaca, tidak. Jadikan itu sebagai ibadah, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Wa yaqra'u ala halin man yara Allah Ta'ala. Hendaklah dia membaca Al-Quran seperti keadaan orang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu melihat Allah, tapi anggap kita membaca seperti keadaan orang yang melihat Allah. Jangan salah faham dengan hadis ini. Karena ini beliau, ya, mengisyaratkan kepada hadis Jibril ketika Nabi SAW menjelaskan tentang al-ihsan. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mal ihsan? Akhbirni anil ihsan." Apa itu al-ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jangan disalahpahami. Bukan yang dimaksud seakan-akan engkau melihatnya, yakni kita menggambarkan Allah itu dengan rupa tertentu, lalu kita menganggap itulah Allah. Batil. Tidak diperbolehkan kita membagaimanakan Allah, ya, mengkhayalkan tentang bentuknya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Ya. Walahul matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha mulia, maha tinggi, tidak mungkin dijangkau oleh akal.
Lalu apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang dimaksud adalah seorang menunjukkan dia menghadirkan hatinya sehingga dia dalam keadaan khusyuk, konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihat Allah. Kalau kita berikan permisalan, seorang bekerja di perusahaan tertentu. Antum bisa merasakan, bekerja diberikan tugas tertentu. Kata manajernya, kamu harus mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kerjakan dengan cepat. Saya tunggu hasilnya. Nah, lalu orang ini pun mengerjakan. Coba bedakan antara apa yang dikerjakan oleh orang ini dalam keadaan manajernya tidak melihat. Nah, dengan kalau manajernya ada di hadapannya, coba kerjakan. Saya tunggu sekarang. Dia melihat manajer di hadapan. Oh iya Pak, saya kerjakan segera. Takutan. Khawatir kalau tidak dikerjakan dengan cepat, pangkatnya diturunkan, jabatannya diturunkan. Kenapa? Manajernya di hadapannya. Beda kalau manajernya di ruangan lain. Dia mungkin bisa bersanteria. Capek sedikit baca yang lain atau pakai kegiatan yang lain. Ketika manajernya melihat secara langsung, takutan dia. Kan begitu. Nah, begitulah keadaan seorang yang beribadah. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut. Nah, kalau dia tidak mampu, keadaan yang tertinggi ini melihat Allah Azza wa Jal, seakan-akan melihat Allah, fa innahu illam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarah. Apabila dia tidak mampu tingkatan yang pertama, maka hendaklah dia yakin pada tingkatan yang kedua bahwa Allah melihat dia. Bahwa Allah melihat dia. Muraqabah, merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian keadaannya, maka dia konsentrasi. Dia menganggap itu ibadah. Dan dia tidak maksudkan dalam membaca Al-Quran ataukah beribadah maksud-maksud tertentu dari kehendak dunia. Hendak diperhatikan oleh orang lain, riya atau sum'ah. Nah, apabila dia beribadah dalam keadaan muhsin. Karena tingkatan ihsan ini adalah merupakan tingkatan yang tertinggi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, ikhwan, yang kita bacakan dari kitab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.